Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang dikutuk miskin oleh Raja Batara Indra. Hidup mereka sangat miskin sampai ketika sang istri hamil dan mengidam buah mempelem yang hanya ada di sekitar istana. Karena rasa cintanya sang suami kepada istrinya, dirinya selalu berusaha menuruti keinginan istrinya tersebut. Datanglah si miskin dan memohon kepada raja memetik buah mempelem di istana. Karena kemurahan hati raja, si miskin itu diperbolehkan mengambil buah mempelem tersebut. Setelah itu lahirlah seorang putra dengan paras elok diberi nama Marakrama. Dari lahirnya putra tersebut, kehidupan si miskin berangsur membaik dan bergelimang harta. Kebahagiaan mereka kian memuncak ketika lahirnya Putri Nilakusuma yang merupakan anak perempuan mereka. Si miskin memboyong keluarganya berpindah tempat ke negeri Puspasari. Di negeri tersebutlah dirinya diangkat menjadi raja dengan gelar Maharaja Angkasa Indradewa dan istrinya Dewi Rencana. Kesejahteraan dan kemakmuran negeri Puspasari bahwa kepemimpinan Maharaja Angkasa Emil Dewa rupanya mengundang ketidaksukaan raja lain, yaitu Maharaja Indradewa yang merupakan raja kerajaan dari Antebarta. Ketidaksukaan Maharaja Indradewa diperlihatkan dengan cara menyuruh para ahli nujum untuk meramal anak Maharaja Angkasa Indradewa dan menyatakan bahwa kedua anaknya yang akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan hidupnya. Maharaja Angkasa dan istrinya berhasil termakan oleh ramalan palsu tersebut yang menyebabkan Maharaja membuang anaknya dari negeri Puspasari. Sepeninggalan anaknya tersebut, kondisi kerajaan menjadi runtuh berantakan dan tidak karuan, serta orang tua mereka menjadi jatuh miskin kembali. Di tengah perjalanan tanpa tujuan, keduanya itu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Karena merasa lapar, mereka berinisiatif untuk memasak seekor burung dengan meminta api kepada petani. Namun naasnya mereka malah dituduh sebagai pencuri dan dipukuli lalu dibuang ke laut. Karena kejadian tersebut, Marakrama dan adiknya menjadi terpisah. Putri Nilakusuma terdampar di pantai lalu ditemukan oleh Raja Makindasari yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Panglingan. Putri Nila dibawa ke istana untuk dipersunting dan menjadi permaisuri dengan gelar Putri Mayang. Sedangkan Marakrama terdampar di pulau yang dihuni oleh raksasa untuk dijadikan santapan. Marakrama tidak sendiri, melainkan raksasa juga mencuri Putri Cahaya Kairani. Sebelum berhasil dijadikan santapan, raksasa tersebut berhasil dibunuh oleh Marakrama. Setelah itu keduanya mencari kapal untuk pergi dari pulau tersebut dan mereka menumpang ke kapal saudagar untuk menuju negeri Palingan Cahaya, tempat asal Putri Cahaya Kairani. Hal tersebut tak berjalan mulus sebab nahkoda kapal yang mereka tumpangi ternyata menyukai Putri Cahaya, yang membuat Putri Cahaya disekap di kapal dan Marakrama dibuang ke laut. Karena hal itulah Marakrama dimakan oleh ikan hiu. Tetapi karena bantuan burung Raja Wali, milik Nenek Kebayan, yang memberitahu bahwa ada Marakrama di dalam perut ikan hiu, burung itu meminta Nenek Kebayan untuk membelah perut ikan hiu, sehingga Marakrama dapat selamat dan keluar dari perut ikan hiu tersebut. Setelah kejadian itu, Marakrama bekerja bersama dengan Nenek Kebayan sebagai perangkai bunga yang ternyata bunga tersebut disukai oleh adiknya dan Putri Cahaya. Karena itulah Marakrama bertemu dengan adiknya yaitu Putri Nilakusuma. Lalu Marakrama dan adiknya datang kembali ke negeri Puspasari untuk menemui kedua orang tuanya. Dari kejadian itu, Marakrama diangkat menjadi raja di negeri Puspasari menggantikan ayahnya.